Oh, Tapi ini iya. kalau udah kepental-kepentalnya agak repot. Iya Pak Ustadz kepental tadi. Jadinya dua video. Baik, sampai nomor berapa tadi, Mbak? Kan? Nomor 9 ya. Baik, Mm-mm. translate ini Mbak Nabila. Siapakah anak laki-laki ini? Nah, Dia adalah murid dari Sin, apa Cina. Iya. Dari baik. Cina. Ya. Masih ini. Baik. Kemudian Bapak Angkus. Atau Bu Desi ya, Bu Desi dulu. Bu Desi nomor 10. Silakan Ibu. Azalika baitu jadidun. Azalika baitu jadidun la huwa qadim jaddan. Qadimun jiddan. Qadimun jaddan. Qadimun jaddan. Jiddan. Azalika jidan ya Pak Ustadz. Jiddan. Qadimun jiddan ya. Kalau kalau jaddan nanti artinya kakek. Oh iya, saya Kalau pikir kalau bukan ya. jiddan sangat ya. Sangat ya. Baru gitu ya Pak. Ini lama, sangat lama Lama ya. banget ya, Qadimun. sangat lama. Lama banget ya. Ya. Ya Pak Ustadz. Apakah Kadzalikal Hah? apakah ini ya? Apakah itu rumah rumah baru? Nah, Lah, bukan. Huwa qadimun jidan. Nah, itu adalah rumah lama banget gitu. nah. Bukan ya. Baik, silahkan Bapak Angkus nomor 11. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Swisra. Kendaraan ini dari Jepang dan itu kendaraan itu dari Swiss. Baik. Kayaknya memang beda ya antara buku sama di layar gitu. Mungkin kalau Anak buka buku juga seperti yang Bu Anak bilang sama Pak Angkus baca ya. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa jalika min Amerika. Kendaraan ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Nah, baik. Yang terakhir nomor 12 Mbak Nabila. Hada sikinu minal maninya watil kalmil akotu min inkal taro. Iya nggak sih? Nah, Apa itu, Ustaz? min Almania. Almania itu Jerman. Almani Oh, oh. pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Ingkal. Apa itu, Ingkaltar itu Ustaz? Inggris. Ingkal. Inggris. Dan In, sendok itu Ingkal Taro, Inggris. Oke, mungkin itu nama-nama kalau disebutkan dalam bahasa Arab. Sebagaimana nama negara-negara itu kalau disebutkan di dalam bahasa kita juga nggak sesuai dengan yang nama orang sana asli menyebutnya. ya. Seperti misalkan Jerman ya itu bahasa kita, tapi di Eropa juga dengan istilah yang lain. Misalkan Inggris juga dengan istilah yang lain. Type ala kulli hal seperti itu namanya isim alam. Dan kemudian di sini Tadi ada gimana Ibu? maaf, tadi Sikinu apa ya? Sikinu tadi Mbak Sikin, Mbak pisau, Nabila pisau. tadi Pisau. pisau. Oh, pisau. Kalau yang apa mulako sendok ya? Sendok. Iya. Nah, Ya, pasti. kemudian di sini ada ikra al-mithal al-ati tsumma khawil jumal al-atiyah mithlahu. Ada contoh hadza kitabun. Kemudian kita ingin jadi gini, ini ada pelajaran masalah mubtada khobar. Hadza kitabun. Ada sebagai mubtada, kitabun sebagai khobar. Nah, kemudian di sini ada bentuk yang lain. Aslinya saya kayak enggak. Ini sepertinya bukan belajar masalah mubtada khobar, tapi belajar untuk menambahkan al, kemudian menambahkan kata li. Kan oh, iya. Hadza kitabun, ini sebuah buku. Kemudian kita ubah ke bentuk yang lain. Seperti contoh, hadzal kitabu li Muhammadin. Ini buku atau buku ini punyanya Muhammad. Ya, kita bisa menerjemahkan bahasa kita li dengan kata punya atau milik. Ya, hadzal kitabu buku ini li Muhammadin miliknya Muhammad. Oke. Kemudian di sini ada latihannya. Silahkan. Ini ada nomor 1 sampai 10. Pak Angkus silahkan nomor 1 Pak Angkus. Ada tabibun, di situ ada nuktah-nuktah al-faragh minal hin.
Haja tabibun. Haja tabibu minal Hindi. Dokter Baik. ini dari India. Baik. Nomor 2, Mbak Nabila. Hadhihi sayyaratu lil mudir. Mobil Berarti ini jawaban untuk kepala sekolah. Mudir. mobil ini milik Pak Mudir. Jadi Milik. kalau kita tuliskan ya, itu hadhis sayyaratu. Ada alnya di situ. Hadhis sayyaratu lil mudir. Baik, Ibu Desi nomor 3. Zalika waladu. Zalika waladu. Ya ini ya. Zalika zalika waladub. Nubni. Mudarisu. Begitu Pak Ustadz? Ya bisa, atau kita bisa penggal ya. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Oh, Ibnul tetap ya pakai iya. Ibnul Mudarisi. Sebetulnya di satu juga nggak masalah. Zalikal waladu ibnul mudarrisi nggak apa-apa. Tapi ini untuk kita belajar bagaimana memasukkan al di kata al walad itu dulu. Fokus ke al. Zalikal waladu. Ibnul. Translate-nya Ibu artinya? Ya. Ini adalah anak dari guru. Anak guru. Atau anak itu adalah putranya Pak Guru. Oh, anak itu putranya Pak Guru ya. Baik, Pak Angkus nomor 4. Tilka sa'atu min Suisro. Jam tangan itu dari Swiss. Nah, nomor 5, Mbak Nabila. Hadzal baitu lil muhandisi. Rumah ini milik insinyur. Nah, Kok salah ya? Gimana sih? hadzal baitu lil muhandisi. Lil muhandisi ya. Baik, Bu Desi nomor 6. Zalika rozulun Yang nomor muadzin. 6, Bu. Nomor 6 apa? Nomor 6. Nomor 6. Haza kolamun lil abas. Kolamun lil abas. Kalau ada alnya berarti? Kolamul Enggak, kalau ada alnya apakah masih bertanwin? oh ya. Haza kolamu lil abas. Hadzal qalamu li Abbasin. Li abasin ya, Nah, li abas. jadi yang dikasih al itu bukan yang Abbas, tetapi yang bagian kanan Ibu, yang masih dekat nomor itu kita kasih al di isim-isimnya. Setelah isim isyarah kita kasih al. Hadzal qalamu li Abbasin. Ya. Jadi memasukkan al di isim-isim yang ditunjuk, isim-isim yang musyar ilaih. Baik. Nomor 7 Pak Angkus silakan. Jalikar rajulu muazzinun. Laki-laki itu seorang muadzin. Naam, dzalika rajul mu'adzdin. Mbak Nabila? Hadhil baydatu kabiratun. Naam, translate. Ini adalah telur besar. Naam, telur ini besar. Telur ini besar. Nomor 9, Bu Desi. Haza mundilun Mindi, wasih. Haza mundili wasihun. nah, ditambahkan al menjadi apa Ibu? Hadzal Hazal mindili mindilu. haza mindilu muhasihun musihun. Wasihun. Wasihun. Translate-nya Ibu. Ini adalah sapu tangan yang luas. Wasihun itu bersih ya, Pak Ustaz? Kotor. Kotor ya. Hadzal mindilu wasihun. Sapu tangan ini atau serbet ini kotor. Seperti itu. Jadi memasukkan al di kata mindilun. Yang asalnya hadza mindilun, kalau ada al menjadi hadzal mindilu. Baik, Pak Kos yang terakhir nomor 10.
Hajihil haqibatu lil mudarrisi. Tas ini kepunyaan guru. Nah, hadhil haqibatu lil mudarris. Baik, seperti itu teman-teman ya. Bagaimana memasukkan al kepada isim-isim yang ditunjuk dengan isim isyarah sehingga isim-isim tersebut tidak lagi bertanwin karena ada al. Tapi kalau tanpa al maka dengan tanwin. Baik. Kemudian ada latihan 4. Iqra' ilal mithal allati tumakawwin as'ilatan wa ajwibatan. Di sini ada contoh. Kemudian kita mencoba disuruh untuk merangkai pertanyaan dan jawaban, question and answer. Ya. Pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Dan itu berdasarkan gambar sama kosakata yang ada di dalam kausain, namanya dalam kurung. Ya. Contoh, di situ ada gambar buku. Apa namanya? Nggak tahu kalau yang di buku aslinya gambarnya apa. Kalau di layarnya ada gambar buku. Liman hadzal kitabu. Kita ingin menanyakan buku ini milik siapa? Kemudian dijawab dengan jawaban yang mana pemiliknya itu disebutkan di dalam dua kurung, ya, di dalam kurung Muhammad. Maka jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Dan nanti kita bisa harus teliti apakah isim atau gambar-gambarnya ini nanti dia isim muannas atau isim mudzakkar, sehingga isim isyarahnya menyesuaikan apakah hadza atau hadhihi. Baik, dari Mbak Nabilah nomor 1. Liman hadzal qalamu? Hadzal qalamu li Abbasin. Nah, seperti itu ya. Liman hadzal qalamu. Jadi pena bahasa Arabnya al-qalamu. Kemudian di isim isyarahnya harus hadza karena al-qalam mudzakkar. Maka jawabannya adalah hadzal qalamu li Abbasin. Pena ini miliknya Abbas. Jadi Abbas ini yang kata yang ada di dalam kurung paling kiri ya. Baik, silakan Ibu Desi nomor 2. Liman hadzal miftahu liman hadzal miftahun liman hadzal miftahu Naam. hadzal miftahu aliyun Abbas li Abbas li Abbasin. Di situ Ali, Ibu. Nomor pena Ali, yang pena Ali. Iya. Li aliyun. Li aliyun. Kalau li Abbasin maka li Ali. Li aliyin. Li aliyin ya. Ini jar dengan huruf li ya. Hadzal miftahu li aliyin. Kunci ini milik Ali. Baik, ini masih mudzakkar. Sekarang yang nomor 3 Pak Angkus. Nah, ini gambar apa? Kemudian bahasa Arabnya apa? Isim isyarah yang sesuai. Liman hajihi sayyaratu lil mudiri. Nah, Kepunyaan siapa kendaraan ini? Kendaraan ini kepunyaan kepala sekolah. nah, ya. Liman hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya, karena memang bentuknya isim muannats maka pakai hadhihi. Baik, terakhir Nabilah nomor 4. Liman hadhil baqaratu? Nah. Hadhil baqaratu lil fallahu. Fallahi. Lam lil fallahi. Lil Translate-nya. Oh, milik siapa sapi ini? Sapi ini milik petani. Nah, akada ya. Bagaimana merangkai question and answer dalam bahasa Arab. Dan kemudian di sini ada, oh Masya Allah masih ada lagi. Silakan Bu Desi nomor 5. Kirain habis. Gambar apa ini, Bu? Silahkan Bu Desi nomor 5. Oh, saya nggak ada ya Pak Ustadz di sini. Ini udah. Di chat. Bentar. Ini sudah Hana scroll ke bawah. Kelihatan tapi memang di sininya nggak ada. Pak Ustadz di sininya nggak ada ya saya ya.
Dicetakan saya kok nggak ada. Tidak. Oh, 445-nya saya kosong, ya benar, nggak kecetak kali. Ini apa? Kalau tas itu apa Pak Ustaz, namanya tadi itu? Akibah. Akibat ya. Akibat tuh ya Pak Ustaz ya. Mu'anas ya. Nah, Halo Pak Ustaz. halo, nam Ibu, muannas. Mu'anas ya. Nam. Liman hadhihi hakibati Liman hadhil haqibatu. Nam. Dan hadhihi hakibatu hadhihi hakibatu punya siapa nih Pak Ustaz? Hakibatu lil mudarisi. Nah. Lil mudarisi. Nah. Translate-nya Ibu. Punya siapa tas ini? Tas ini punya Pak Guru, kepala sekolah ya? Iya, punya Pak Guru ya. Punya Pak Guru. Dari si. Liman hadhil haqibatu, milik siapa tas ini? Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Tas ini milik Pak Guru. Jadi musyar ilaihnya berupa isim muannats, maka pemakai kata hadhihi. Baik, Pak Angkus silahkan nomor 6. Liman haja kursiyu li Ammarin. Nah, Kepunyaan siapa kursi ini? Kursi ini kepunyaan Ammar. kursi ini kepunyaan Ammar. Ini musyar ilaihnya isim mudzakkar yaitu kursi, maka pakai hadza. Baik, Mbak Nabilah nomor 7. Liman hadhihi dajjajatu. Nah. Hadhihi dajjajatu libintul fallah. Kalau li Ammarin maka libintil fallahi. Nah, libintil fallahi. Translate-nya, Mbak? Milik siapa ayam ini? Ayam ini milik anak perempuan petani. Nah. Baik, Ibu Desi nomor 8, silakan. Saya rotu ya. Ini lihaja. Liman hadhihi sayaratu As-sa'atu. As-sa'atu ya. Liman hadhihi aduh lupa. Liman hadhihi sa'at apa? Liman hadhihi sa'atu. Liman hadhihi sa'atu hadhihi sa'atu siapa nih? Hadhihi sa'atu ibni Ibnul Mudir. Ibnu Mudiri. Diawali li maka menjadi libnil mudiri. Lil mudiri. Nah, libnil mudiri. Hadhihi sa'atu, jam ini milik putranya Pak Mudir. Ya, jadi Pak sekolah. Ya, Ibnil ya. Nah, libnil ya. Nah, libnil mudiri. Jadi ada aplikasi mudhaf ilaih dan juga ada aplikasi majrur dengan sebab huruf li. Yang ibni majrurnya karena li, yang al-mudiri majrurnya karena dia mudhaf ilaih. Seperti itu. Sebagaimana bintil fallah, li bintil fallahi, libnil mudiri. Akan. Pak Engko silahkan nomor 9. Liman hadal baitu litabibi. Punyaan siapa rumah ini? Rumah ini milik Pak Dokter. Nah, akan ya, musyar ilaihnya isim mudzakkar. Baik, Mbak Nabila nomor 10. Liman hadhil mil'aqatu lit-talibin. Translate. Milik siapa sendok ini? Sendok ini milik murid. Nah, milik siswa itu, milik santri ya, seperti itu. Nah, ini aplikasi bagaimana kita menyusun pertanyaan dan jawaban sambil kita memperhatikan musyar ilaihnya, yaitu sesuatu yang ditunjuk apakah dia mudzakkar atau muannats, antara hadza atau hadhihi. Dan kita juga belajar mempraktikkan langsung bagaimana majrur dengan idhofah dan juga majrur dengan sebab huruf, seperti itu. Kemudian di sini nomor 5, sebetulnya juga gampang ya. Al-baitu maka menjadi fil baiti, minal baiti ilal baiti. Insyaallah mudah ya. Bagaimana ada isim-isim yang dia isim-isim ini dimasuki oleh huruf-huruf jar.
fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Kemudian ada al-mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Yang ingin disampaikan oleh penulis sepertinya masalah ini. Jadi ada isim-isim yang walaupun dia dimasuki huruf jar seperti fi, kemudian min, kemudian ila, namun harokatnya tidak berubah menjadi kasroh. Atau misalkan dia kasroh tapi kasrohnya muqaddarah. Ya, kasrohnya Ya. muqaddarah. Ini yang biasa diistilahkan dengan isim maksur. Ya. Contohnya al-mustashfa, Amrika, dan Almania. Maka cara membacanya tetap fil mustashfa, bukan fil mustashfi, ya, tetapi fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Amrika, fi Amrika, min Amrika, ila Amrika. Fi Almania, min Almania, ila Almania. Hakata. Ini praktek isim majrur tapi yang selain dengan kasrah zahirah, alias dia dengan kasrah muqaddarah. Dan kemudian, nah di sini. Di sini aplikasinya majrur yang untuk isim-isim tadi, isim yang istilahnya isim maksur ya. Yang terakhir adalah hadat tabibu min Inglaterra. Dokter itu atau dokter ini dari Inggris. Ya. Maka di situ min Inglaterra. Ya. Tidak berubah menjadi Ingkiltri. Ya. Walaupun ada min, tetapi dia tetap dibaca Inglaterra. Bagaimana dhahaba Hamidun ila Faransa dan seterusnya. Baik, dibaca aja nggak apa-apa ya. Silakan dari siapa tadi terakhir? Lupa malah. Dari Pangkus lagi, dari Pangkus nomor 1 Pak Anggus. Hada tabibu min Ingkaltaro. Ingkaltaro. Dokter ini dari Inggris. Nah, ya. Seperti itu ya. Cara bacanya tetap min Ingkaltaro. Nggak berubah menjadi Ingkeltri, walaupun ada min. Ya. Baik, silakan nomor 2 Ibu Desi. Zahaba Hamidu ila Faransa. Nah, Zahaba Hamid pergi ya Pak Ustaz? nah, berangkat pergi. Hamid pergi ke Faransa Pak Ustaz? Perancis. Ya, Prancis ya, ya. Ke Prancis ya. Nah. Baik, nomor 3 Mbak Nabila. Mahmudun maridun wal ana fil mustashfa. Nah, Mahmud sakit Mahmud dan sakit sekarang dia di rumah sakit. nah, fil mustashfa kita membacanya fil mustashfa. Tidak menjadi fil mustashfi. Walaupun ada fi tetapi dia fil mustashfa. Kasrahnya muqaddarah. Baik, Pangkos nomor 4. Zahaba Abdullahi min Almania ila Ingkaltaro. Abdullah telah pergi dari Jerman ke Inggris. Nah, Abdullah pergi dari Jerman menuju Inggris ya, berangkat dari Jerman menuju Inggris. Min Almania ila Ingkaltaro. Baik, Ibu Desi nomor 5. Hadza kitabu apa sih ini Pak Ustaz? Hadza kitabu li Isa ya Pak Ustaz. Nah, Isa, Li li Isa. Isa. Hadza kitabu li Isa. Wa zalika kitabu li Musa. Nah, Ini kitab milik Isa, wazalika dan itu dan kitab itu milik Musa. nah, ya. Ini juga aplikasi majrur untuk isim-isim maksur. Li Isa wa li Musa. Bukan menjadi li isi, tetapi tetap dibaca li Isa dan Musa. Li Musa. Baik, nomor 6, Mbak Nabila, terakhir. Pak Ustaz, Hadzal ini muhammad- ya Pak Ustaz. Gimana Ibu? Jadi ini gairi munsorib ya Pak Ustaz. Dia munsorif. Dia Ya. munsorif. Cuman dia kasrahnya muqaddarah. Ya. Ada istilahnya isim maksur. Kalau yang ghair munsorif itu dia nggak bisa ditanwin. Tapi kalau isim ini bisa ditanwin. Oh iya ya, pasti Pak Ustaz. Ini cuman ini aja ya, maksur aja ya. Ya, jadi fokusnya kepada isim maksur. Li Isa wa li Musa. Jadi kasrohnya itu muqaddarah. Jadi seakan itu sebetulnya ada kasroh di huruf terakhir. Ya, di alif yang terakhir itu. Alif namanya alif lajinah, alif bengkok. Cuma Ya, alif lazim. nah, alif lazimah. Cuman karena bentuknya seperti itu, maka dia kasrohnya di muqaddar. Ya. Diperkirakan ada kasroh di situ. Silakan. Ya.
Baik, terakhir Mbak Nabila nomor 6. Hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Nah, hadzal muhandisu afan min Amerika. Baik. Kemudian tamrin 6, iqra as-sabburatu tentang apa ini? Amama pakai zorof Ustaz. Nah, di sini ada aplikasi dzaraf. Aplikasi dzaraf ya. Yang kalau kita belajar nahwu itu mereka adalah statusnya sebagai apa? Maf'ul fih ya atau dzaraf makan. Di sini rata-rata dzaraf makan. Nah, di sini ada contoh as-sabburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Papan tulis itu ada di depan para siswa atau ada di depan siswa. Wahia dan dia papan tulisnya khalfal mudarrisi ada di belakang Pak Guru. Seperti itu. Jadi dzaraf makan yang mana kita membacanya secara mansub. Kita membacanya amama dan khalfa. Ya. Idhofah kepada isim setelahnya yang mana akhirnya kita baca at-talibi dan al-mudarrisi. Amama at-talibi dan khalfal mudarrisi. Seperti itu. Kemudian nomor 2 ada contoh aina sayyaratul mudarrisi, di mana mobilnya Pak Guru. Nah, ini juga ada aplikasinya, aplikasi tentang dzaraf makan yaitu amama. Dijawabnya dia amamal madrasati. Mobilnya Pak Guru ada di depan sekolah. Jadi kita membacanya amama secara mansub, kemudian al madrasatinya sebagai mudhafun ilaih al madrasat. Hakada. Baik, silahkan nomor 3 Pak Angkus. Aina. Aina baitul imami, di mana rumah imam? Baitul imami khalfal masjidi, rumah imam di belakang masjid. Hakada ya. Baitul imami khalfal masjidi. Dzaraf makan khalfa. Baik. Ibu Desi, nomor 4. Aina jalasa Hamidun. Aina ya, aina jalasa Hamidun jalasa khalfa Mahmudin. Naam. Di mana Hamid duduk? Naam. Duduk di depan Mahmud. Khalf wara. Khalfa itu di belakang ya Pak Ustaz? Naam. Khalfa Mahmud. Ya, di belakang ya, Mahmud. Baik, jadi kita bacanya Mahmudin ya, Mahmudin. Baik, nomor 5 Mbak Nabila. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ahmad pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab itu apa Ustaz ya? Mihrab itu tempat imam. Ya, tempat imam. Tempat imam yang agak menjorok ke depan itu namanya mihrab. Baik. Nah, seperti itu ya. Zahaba Ammar ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab. Baik, sampai di sini teman-teman semua selesai ad-darsus tsamin. Alhamdulillah. Baik. Di sini ada dars tasya. Gimana? Mau dilanjut atau masih pada kuat? Lanjut aja Pak Ustaz. Baik, kita lanjut ya. Mudah-mudahan masih pada kuat. Masyaallah. Baik, di dars tasya ini sekitar kalau nggak salah ada 7 halaman. Mudah-mudahan cepat ya, nggak lama. Betul, materinya diulang lagi, yaitu aplikasi isim isyarah, kemudian isim istifham. Nanti di situ ada praktek naat. Nanti kita bisa lihat. Anda baca dulu ya. Man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Jadi kalau ar-rajul itu laki-laki dewasa, kalau al-walad itu anak-anak. Ya itu bedanya. Kalau ar-rajul itu laki-laki tapi dia udah dewasa. Makanya anak tuh nggak disebut rajul, anak masih disebut al-walad. Ya, anak kecil kita nggak menyebutnya ar-rajul tetapi al-walad. Baik. Man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun, dia adalah Abbas.
Abbasun tajirun. Abbas seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang pedagang yang kaya. Nah, di sini teman-teman, mulai ada praktek naat. Abbasun ini mubtada, tajirun ini khobar, ghaniyun adalah naat atau sifat untuk kata tajir. Kemudian Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Hamidun mudarrisun jadid. Hamid seorang guru baru. Nah, jadid ini juga naat untuk mudarris. Dan ketika kita membaca naat, maka dia i'rabnya mengikuti man'utnya, mengikuti yang disifati. Maka tajirun dia marfu, maka ghaniyun juga marfu. Nggak boleh menjadi ghaniyan atau ghaniyin. Tapi tajirun ghaniyun. Sebagaimana mudarrisun marfu, maka jadidun juga marfu. Mudarrisun jadidun, bukan mudarrisun jadidan atau jadidin. Kemudian mahadha, apa ini? Hadza tufahun. Ini adalah apel, sebuah apel. Nah, kemudian dikatakan at-tufahu fakihatun ladzidatun. Apel itu adalah buah yang enak, buah yang lezat. Maka di situ kata ladzidatun merupakan sifat atau naat untuk kata fakihatun. Ya. Tufah itu buah, fakih itu artinya buah yang ladzid, buah yang ladzidah, ya, buah yang lezat. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Di yang sebelumnya teman-teman, tajirun ghaniyun. Kalau masalah i'rab jelas ya, tajirun marfu, ghaniyun juga marfu. Kemudian mudarrisun jadidun itu juga marfu. Cuma masalahnya gini, dikata tufahu fakihatun ladzidatun, di situ penulis akan ingin menyebutkan kalau ternyata man'utnya mu'annats, maka na'atnya juga mu'annats. Kalau mudarrisun, itu kan mudzakkar ya teman-teman ya. Mudarrisun mudzakkar. Maka jadidun juga mudzakkar. Tapi nanti kalau berubah menjadi mudarrisatun, maka jadidatun. Demikian pula jadi kalau tajirun berubah menjadi tajiratun muannats, maka ghaniyun berubah menjadi muannats ghaniyatun. Nah, di sini karena fakihatun di muannats, maka ladzidatun juga muannats. Seperti itu. Fakihatun ladzidatun. Jadi sama-sama memiliki tak marbutah atau tak muannats ya, tak ta'nis. Kemudian madzalika? Dzalika usfurun. Apa itu? Itu adalah usfur. Anak kok kurang tahu arti usfur ini burung apa gitu. Jadi kayak ada. Gimana Pak Anggus? Artinya apa tuh Mbak Nabila? Usfur artinya apa? Jadi nama salah Burung, satu nomor 4. burung pipit, Ustaz. Burung pipit ya? Baik, burung pipit. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfur adalah burung pipit itu adalah burung yang kecil, ta'irun saghirun. Nah, di sini kembali mudzakkar lagi. Ta'irun saghirun. Tapi nanti kalau ta'iratun, ya misalkan pesawat, ta'iratun, maka menjadi saghiratun. Nah, di sini ada lagi yang muannats. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Maka lughatun sahlatun itu ada ta'ut ta'nitsnya. Seperti itu. Ini aplikasi na'at. Tapi kemudian di sini ada lagi al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanu. Ya, di sini talibun mujtahidun masih jelas dia na'at dan man'ut, ya, man'ut atau na'at, man'ut diikuti na'at, kemudian wa mahmudun talibun kaslanu. Di sini kaslanu tanpa tanwin karena dia dibangun di atas fa'lanu. Anak kurang paham atau anak agak lupa. Ini apakah yang disebut sighah muntahal jumu atau bukan? Atau karena dibangun di atas wazan fa'lanu, maka dia tidak boleh tanwin. Atau di antara wazan-wazan yang mamnu minas shorof, di antara adalah fa'lan. Ya, seperti kaslanu. Ya. Seperti ini yang mungkin ini ya yang Anda yakin. Jadi di antara wazan untuk suatu isim tidak boleh ditanwin, di antara adalah bila dibangun di atas wazan fa'lan. Sebentar Anda coba tuliskan di papan tulis. Fa'ala ya. Nah ini. Di antara, jadi banyak sigoh. Ini kalau nggak salah ingat ya, anak tuh lupa-lupa masalah mamnu minas shorof. Jadi mamnu minas shorof, yang artinya tidak boleh tanwin atau ghairu munsharif, itu dilarang tanwin, atau an atau in, ini nggak boleh. Nggak boleh kayak gini ya. Alias harus harus
U atau A. Dan nggak bisa I. Kalau majrur pun nggak bisa I. Itu diantaranya adalah ketika dia dibangun di atas wazan fa'lan. Wazan yang lain diantara adalah fu'al. Fu'alu dan fa'lan. Banyak wazan sebetulnya. Diantaranya adalah ketika dibangun di atas wazan yaf'ilu. Seperti contoh yazidu. Nah, di sini yang fa'lan contohnya katanya adalah kaslan. Jadi kaslan, karena dia dibangun di atas wazan fa'lan, dia tidak boleh menjadi kaslanun. Sehingga nanti kalau dia majrur, kaslana. Jadi kaslanu, atau kaslana, atau kaslana. Marfu'nya kaslanu, ya, mansubnya kaslana, majrur juga kaslana. Ya. Dan nggak boleh menjadi kaslanun. Ya. Ketika mansub majrur pun nggak boleh menjadi kaslanan. Ya. Tetapi tetap dengan tanwin. Kemudian di antara adalah fu'al, di antaranya adalah kata Umar. Umaru, ini juga. Kalau nggak Umaru ya Umaro. Majrurnya juga Umaro. Seperti itu. Nggak boleh dibaca Umarun. Ya. Nah, seperti ini. Jadi talibun kaslanu ini dibangun di atas wazan fa'lanu. Kemudian di situ ada lanjutannya man anta, siapa kamu? Ana talibun, aku seorang siswa. Ya. Anta talibun jadid. Nah, di sini kita mulai masuk kepada aplikasi na'at dalam pertanyaan. Anta talibun jadid? Apakah kamu seorang siswa baru? Dijawab, na'am. Iya, ana talibun jadid. Aku adalah seorang siswa baru. Nah, jadid ini adalah na'at untuk kata talibun. Jadi, ada pelajaran di sini tentang na'at. Yang pertama, i'rabnya mengikuti. Yang kedua, jenisnya juga mengikuti. Yaitu sama-sama mu'annas, atau sama-sama mudzakkar. Kemudian kalau marfu ya sama-sama marfu. Kalau nanti mansub sama-sama mansub. Kalau majrur sama-sama majrur. Sebetulnya ada yang lain, di antara adalah masalah ta'yin. Ya, kalau sama-sama nakirah, sama-sama nakirah, sama-sama ma'rifah. Kemudian sama juga dalam masalah bilangan, sama-sama mufrad, sama-sama jamak, sama-sama mutsanna. Tapi yang disampaikan di sini masih terbatas terhadap i'rabnya dan jenis. Kemudian di sini ada tamarin. Nah, di sini teman-teman ya. Muhammadun talibun qadimun. Iqra waktub ya. Muhammadun talibun qadimun. Muhammad adalah seorang murid lama. Jadi ya murid lama, bukan murid baru gitu lah. Seperti itu. Aplikasi na'at qadimun sebagai na'at untuk kata talibun. Nah, silakan di sini ada sekian jumlah mufidah sampai nomor berapa ini? Nomor 10. Tapi silakan Pak Angkos nomor 2. Ajalika rajulu mudarrisun jadidun. Apakah pria itu guru baru? La huwa tabibun jadidun. Bukan, dia dokter baru. Nah, akada. Jadidun sebagai na'at untuk kata tabib. Dan jadidun yang sebelumnya sebagai na'at untuk kata mudarris. Baik, Ibu Desi, nomor 3. Haza apa dirosa ya? Haza dirosa ya Pak? Darsun. Haza darsun sahalun. Nah, Haza darsu sahlun. Abus. Ini ya, udah sampai sini ya. Haza darsu sahlun. nah, Ini darsu itu pelajaran mudah. nah, pelajaran yang mudah. Ya, jadi cara terjemahnya kalau bahasa kita pakai kata yang ya. Darsun sahlun, pelajaran yang mudah. Mudarrisun jadidun, guru yang baru. Talibun qadimun, murid yang lama dan seterusnya. Baik, seperti itu ya. Baik, Mbak Nabilah nomor 4, silakan. Jadi Pak Ustadz ini masih naat manut ya, naat manut ya Pak Ustadz. 6. Aplikasi naat man'ut. Abbasun tajirun syahirun. Abbasun Tajirun nah, syahirun. nah. Abbas Seorang apanya? pedagang yang terkenal syahir. Nah, syahir yang terkenal.
Abbasun tajirun syahirun. Ya, ini bagaimana tajirun marfu, maka na'atnya juga marfu. Baik, pangkos nomor 5. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal seorang insinyur yang besar. Na'am. Muhandisun kabirun. Ini man'ud dan na'at. Baik, nomor 6 Ibu Desi. Ya. Nah, apa nih? Al in al al kilinziyatun ya. Al-Inkliziyatu. Susah ngomongnya Pak Ustadz. Al Na'am. in al inkiliziyatu ligatu ligatu Lughatun. lugatu lugotun so apa sih? Soib soibah So'batun. sobatun sobatun ya. So'bah atau so'bah. Ya, lugotun ya Pak Ustadz, lugotun. Na'am, lughatun. Bahasa Inggris itu Na'am. bahasa Amerika ya Pak. Bahasa Inggris itu Bahasa Inggris itu so sobah apa maksudnya? sulit. Oh, sulit. Bahasa Inggris itu sulit Nah, atau susah. bahasa yang sulit. Ya. Jadi di sini aplikasi na'at man'ut lughatun so'bah. Di mana ketika man'utnya mu'annats yaitu Hmm, lughatun, maka na'atnya juga mu'annats. Seperti itu. ya. Karena kalau di sini agak-agak ragu ya. Antara Inkeltro sama Inggris itu nggak tahu sama nggak atau beda. Ini gimana Pak Anggus? Maksudnya sama nggak ya? Nggak lupa. Kiliziyatun. Atau Inkeltro itu untuk nama negara, kalau Inggris itu untuk menyebutkan bahasa mungkin. Nggak tahu juga, Bukan. atau agak lupa. Negara Inggris. Kalau ke kewarganegaraan Pak Ustadz, kalau ini lihat tuh, ya. Jadi kayak kalau yang al-Ingliziyah itu maksudnya adalah bahasa Inggris. Kalau Bahasa Inggris itu kewarganegaraan Ingliu. enggak, dia kayak misalkan Misri maka Inggrizi gitu. Atau mungkin Inkeltri, nggak tahu kan berapa. Kayak misalkan ya al-Yaban maka dia menjadi Yabani. Iya, ya, Misal Bani. al-Hind menjadi Hindi. Iya, Kalau Indonesia. Inggris bentar kok masih sulit menisbahkan kepada kewarganegaraan. Tapi kita lanjut aja ya. Ya, Pak Ustadz. Mbak Nabilah nomor 7 silakan. Tapi enggak Pak Ustadz, ini bawahnya ada pertanyaan ya. Ini Itu nomor lah 7. bertujuh Nomor ya 7. lah. Ya, ya. A'anta rajulun ghaniyun la ana rajulun faqirun. Apakah kamu seorang laki-laki yang kaya? Tidak, aku seorang laki-laki yang fakir miskin. Naam. Anta rajulun ghaniyun? Dijawab la ana rajulun faqirun. Di sini ada ghaniyun na'at untuk kata rajul, faqir juga na'at untuk kata rajul. Baik. Nomor 8 Bapak Angkus. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kairo itu adalah kota yang besar. Nah, kabiratun muannats. Sebabnya apa? Karena Madinah juga muannats. Maka Madinatun kabiratun. Gak boleh Madinatun kabirun ya. Tetapi harus menyesuaikan. Muannats, mudzakkar. Baik, nomor 9 Ibu Desi, silakan. Ya. A'anta mudarisu. Mudarrisun. A'anta mudarisun qadimun. Nah, Bawahnya ada la ya Pak Ustadz ya. nah, jawabannya di bawahnya. Apakah itu guru lama ya Pak Ustadz? Nah, apakah kamu seorang guru yang lama, yang sudah lama? Kamu seorang guru yang lama? Bukan, saya la ana mudarisun jadidun. Saya guru yang baru. La, ana mudarrisun jadidun. Naam. Jadi jadidun naat untuk mudarris. Sebagaimana qadimun juga naat untuk mudarris. Baik, Mbak Nabilah nomor 10.
Ahamadun. Ahamidun. Silakan Mbak Nabila. Kasilan. Kasilanu. Kaslanu. Atau sedang udur Mbak Nabila ya. Baik, silakan Ibu Desi diselesaikan nomor 10. Ahamidun. Hamidun, tolibun, kaslanu. Nah, Apakah Hamid tolib ini apa Ustaz apa? Tolib itu tadi siswa. siswa ya. Apakah Hamid siswa yang kaslan itu apa tadi Pak Ustaz namanya? Pemalas. Oh, pemalas ya. Apakah Hamid siswa yang pemalas? Nah, La tolibun mujtahidun. nah. Jadi Lah, tidak dia orang mujtahidun tuh apa rajin? yang bersemangat atau bersungguh-sungguh, yang rajin. Rajin ya, yang rajin ya Ustaz. Ya, Lah, tolib. talibun mujtahidun. Dia siswa yang penuh dengan kesungguhan, penuh dengan semangat dan seterusnya. Baik, itu aplikasi na'at, bagaimana dia menyesuaikan man'utnya dalam hal i'rab serta jenis. Nah, di sini teman-teman ada aplikasi untuk praktek na'at yang sesuai. Nah, ini caranya kerjanya gimana ya? Oh, iya, iya, iya. Ini sebetulnya mengisi na'at Ya. untuk setiap kekosongan yang ada di nomor 1 sampai 10. Nasabah. Jadi misalkan Yang cocok ya. Ngisi dilihat na'at ya. jenisnya, kemudian kalau kita lihat di situ semuanya marfu ya, semuanya marfu, tapi nanti kan jenisnya ada yang mudzakkar dan mu'annas. Tolibatun. Kayak Khadijatu talibatun mujtahidatun. Khalidun tajirun ghaniyun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Dan seterusnya sampai nomor 10. Disesuaikan ya Pak Ustaz. Nah, disesuaikan. Dan kemudian di sini nomor 3, do' fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Ini juga sebetulnya kebalikannya. Kalau yang sebelumnya di atasnya itu mengisi na'at, kalau yang di sini mengisi man'ut. Nah, ini man'utnya kita tebak. Al-arabiyyatu titik-titik sahlatun berarti lughatun sahlatun. Dan seterusnya. Ya. Ini juga masih menyesuaikan. Dan kemudian di sini ada iqra, kaslan, jau'an, atsyan, ghadban, mal'an. Nah, ini teman-teman. Ini maksud yang sudah saya sempat tulis di papan tulis tadi. Jadi yang dibangun di atas wazan fa'lan di antara adalah kaslan, jau'an, atsyan, ghadban, dan mal'an. Semuanya dibangun di atas wazan fa'lanu dan tidak boleh bertanwin. Ya. Jadi misalkan kayak ana jau'anu, ya. A'anta jau'anu, la ana atasyanu. Aku lapar, ya. Nomor 2, apakah kamu lapar? Jawabannya la, ana atsyan, saya haus. Nah, ini aplikasi isim yang dibangun di atas wazan fa'lan, yang mana nanti mereka mamnu minas shorof, tidak boleh bertanwin, tidak boleh kita membaca kaslanun, nggak boleh, atau jau'anun nggak boleh, tetapi ana jau'anu, ana atasyanu, dan seterusnya. Ya. Dibangun di atas wazan fa'lan. Fa'lan. Mau dibaca nggak? Apa teman-teman? Boleh Pak Ustaz. Silakan dibaca Ibu. Nomor 1. Nomor 1. Ana jau'anu. Nah, Terus nomor 2. anta jau'anu. La ana atsanu. Ana atasyanu. Baik, nomor 3. Mbak Nabilah, Mbak Nabilah, ayo Mbak Nabilah. Ya kok keluar gitu ya Pak Ustaz. Enggak, Mbak masih. Nabila. Nah, itu nih. Nomor 3 Mbak Nabila.
Limadzal mudarrisu qadbanul yaum al-kaubu mal'an. Apa sih? Al-kubu Al-kubu mil'an. mal'anu. Mal'an. Jadi yang pertama, ana jau'an, saya lapar. Yang kedua, anta jau'an, apakah kamu lapar? La, ana atsyan, saya haus. Yang nomor tiga, lima dal mudarrisu ghadbanul yaum. Kenapa Pak Guru marah hari ini? Yang nomor empat artinya al-kubu mal'an, gelas itu penuh. Penuh dengan air, atau penuh dengan susu, atau kopi, dan seterusnya. Ini maksud saya yang di nomor 4 ini adalah informasi tentang isim-isim yang mana mereka dibangun di atas wazan fa'lanu. Yang wazan fa'lanu ini merupakan salah satu wazan yang tidak boleh bertanwin atau diistilahkan dengan mamnu minas sarfi. Baik. Kemudian di halaman berikutnya ada kalimat jadidah, alba. Ini sisa yang insyaallah setelah itu mungkin nanti diakhiri pertemuan ini ya. Baik. Di sini di bagian B ya, pelajaran B di Daras Tasya ini juga masih tentang naat. Nah, masih tentang naat. Cuma nanti gini teman-teman. Mulai dijelaskan bahwasannya penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa naat itu selain mengikuti masalah harokat alias i'rabnya, marfu, mansub, majrur, kemudian mengikuti jenisnya mudzakkar, muannats, naat juga mengikuti dalam hal ta'yin. Ta'yin itu kalau ma'rifah ya ma'rifah naatnya. Kalau man'utnya nakirah, maka naat juga nakirah. Kita lihat nanti insyaallah ya. Ainal mudarrisu, di mana Pak Guru? Wa fil fasli, dia di dalam kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu. Dan di mana Pak Guru yang baru itu? Nah, perhatikan teman-teman ya. Di sini al mudarrisu ada alnya yang menunjukkan ini isim ma'rifah atau sudah ditentukan personnya. Maka naatnya juga harus ada alnya. Jadi al mudarrisul jadidu ini hukum naat ya, harus ada alnya. Ini beda dengan konteksnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bikin satu jumlah, al-mudarrisu jadidun atau hadzal mudarrisu jadidun, itu bukan na'at man'ut. Ya, kita coba ke papan tulis ya. Baik. Di sini kita mau coba contoh gambarkan. Nah, ini. Misalkan hadzal mudarrisu jadidun. Yang ini contohnya ainal mudarrisul jadid. Ini jelas hadza al mudarrisu jadidun. Yang ini ainal mudarrisu al jadidu. Nah, yang pertama ini namanya apa? Ini mubtada'nya yang hadza. Ini badalnya. Ini badal. Kemudian yang jadidun ini teman-teman, dia bukan naat, tetapi dia khabar. Ya, khabar. Makanya dia tidak ada alnya, alias dia sedang mengkhabarkan. Kata jadid ini sedang mengkhabarkan bahwasannya guru itu adalah guru baru. Tapi lain cerita di yang jumlah bawahnya. Yang di bawah ini ditanyakan di mana guru baru itu, guru yang baru, maka al-mudarrisu di sini itu sedang disifati dengan kata al-jadid. Sehingga al-jadidu ini adalah na'at ya. Na'at untuk kata al-mudarris. Ya. Ini kalau mau kita i'rab lagi al-mudarris ini mubtada muakhar, aina adalah khabar muqaddam atau misalkan dibalik juga nggak masalah. Aina ini mubtada, al-mudarrisu ini khabar. Tapi yang jelas di sini kita ingin menjelaskan bahwasannya al-jadid yang di jumlah kedua itu bukan khobar, tetapi na'at, sifat. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa kita tuh boleh gini deh. Guru. Di mana guru yang baru? Guru yang baru. Tapi kalau yang pertama yang sebagai khobar,
guru ini baru. Itu kalau kita mau terjemahkan ke bahasa kita. Jadi antara mengkhabarkan sama mensifati itu beda. Mengkhabarkan itu kayak menginformasikan, oh guru itu baru. Tapi kalau mensifati, namanya na'at itu sifat, itu kita sedang sifati. Guru yang baru, gunung yang tinggi, langit yang indah. Bahasanya kita gini deh, langit itu indah. Beda sama kita katakan langit yang indah. Rumah itu besar. Beda kalau kita katakan rumah yang besar. Itu bahasa sederhananya. Ya. Misalkan gedung itu tinggi. Tapi beda kalau kita katakan gedung yang tinggi. Itu udah dari kita mendengar aja sudah beda maksudnya. Meja itu keras. Misalkan meja itu keras. Tapi kalau kita katakan meja yang keras, beda. Roti itu enak. Al-khubzul ladidun. Tapi beda kalau kita katakan roti yang enak. Akaltul khubzal ladida. Itu mungkin bahasa kita tuh kayak gitu. Jadi antara itu sama kata yang. Itu namanya na'at. Nah, di sini teman-teman, kita mulai melihat aplikasi na'at yang mana dia adalah mengikuti dalam hal ta'arif dan tangkir, ta'yinnya. Maka ketika al-mudarrisu ada alnya, maka al-jadid juga ada al. Nggak boleh tanpa al. Wa ainal mudarrisul jadid, dan di mana guru yang baru itu? Huwa indal mudiri. Dia sedang bersama Pak Mudir. Kemudian ada lagi. Aina talibul jadidu, di mana siswa baru itu atau siswa yang baru itu? Zahaba ilal maktabati, sedang pergi ke perpustakaan. Kemudian mandzalikar rajulu tawilu alladzi kharajal ana minal madrasah. Siapa laki-laki yang tinggi itu? Nah, di sini ada na'at lagi. At-tawilu ada alnya karena ar-rajul ada alnya. Mandzalikar rajulu tawilu alladzi kharajal ana minal madrasah. Siapa laki-laki yang tinggi itu yang dia keluar dari sekolah sekarang? Ya. Huwal mudirul jadidu. Dia adalah kepala sekolah yang baru. Wa manil waladus shaghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Dan siapa anak kecil yang kecil, ya maksudnya siapa anak yang kecil itu yang dia keluar dari kelas? Huwa ibnul atau huwa benul mudiril jadidi. Nah, di sini teman-teman ada aplikasi na'at yang sudah beda i'rabnya. Yang tadi kita baca marfu, di sini huwa benul mudiri, al mudiri kasrah, majrur, maka naatnya al jadidi juga majrur seperti itu. Dan itu ada alnya, ada alnya. Nah, kemudian dilanjutkan liman tilkas sayyaratul jamilatu. Milik siapa mobil yang indah itu atau mobil yang bagus itu? Ini juga di sini kita lihat pertama as-sayyaratu marfu, al-jamilatu juga marfu. Kedua, as-sayyaratu muannats, maka al-jamilatu muannats ada taknya, ta'u ta'nits. Kemudian yang ketiga, as-sayyaratu ada alnya, maka al-jamilatu juga ada alnya. Seperti itu. Dijawab, iya lil mudiril jadidi. Mobil yang bagus itu miliknya Pak Mudir yang baru. Kemudian liman hadal kitabul kabir. Nah, milik siapa buku yang besar ini? Ahwalil mudarrisi, apakah dia milik Pak Guru itu? La, huwa talibil jadidi. Dia adalah miliknya Dia miliknya siswa yang baru itu. Ainal mil alqatus saghiratu. Nah, di sini ada lagi. Ainal mil alqatus saghiratu. Ya. Mu'annats, marfu dan juga beral dan beral. Ada alnya sama ada alnya. Ainal mil alqatus saghiratu. Di mana sendok yang kecil itu? Iya fil kubi. Dia ada di dalam gelas. Ini ada gambarnya di sampingnya. Kemudian ainal kursi yang maksud. Karena kursi yang pecah itu, kursi yang rusak, yang patah, maka dikatakan huwa hunaka. Kursi itu ada di sana. Nah, gitu ya teman-teman ya, bagaimana aplikasi na'at selain masalah mengikuti i'rab, marfu, mansub, majrur, kemudian masalah mengikuti jenisnya, mudzakkar, muannats, dia juga mengikuti ta'yinnya, yaitu kalau ma'rifah, kalau nakirah. Artinya apa?
kalau ada alnya juga pakai al, maka kalau man'utnya tanpa al juga na'atnya juga tanpa al. Mudarrisun jadidun, kalau al mudarrisu al jadidu hakada. Kemudian di sini ada tamarin. Tamarin 1, tamarin 2. Ada 2 tamarin. Insya Allah nanti habis itu selesai ya. Sama yang tamarin 3 kalau nggak salah ya. Silakan di tamarin 1 kita mulai lagi ya. Tetap semangat teman-teman ya, walaupun cuma sedikit pesertanya. Baik, silakan Pak Angkus nomor 1. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Yang nomor 1 Pak. Afan. Yang nomor 1. Tabibu. At-tabibul jadidu fil mustashfa wa tabibul qadimu fil mustawsafi. Nah, Dokter yang baru itu di rumah sakit dan dokter yang lama itu di mustawsif. Apa Ustaz mustawsif? ini Anda juga nggak tahu. Coba Mbak Ibu Desi atau Mbak Nabila, mustawsaf artinya apa ya? Nggak tahu Pak Ustaz. Mustausa. Apa Mbak Nggak Nabila? nyari. Tabib Belum yang tahu. Coba Anda cari dulu masa yang arti mustawsaf. yang lama di mustawsif. Mustawsaf. Klinik. Masya Allah. Klinik. Anak nggak tahu ya. Baik. Baik, ya. Dan dokter yang lama itu ada di klinik. Baik, silahkan Ibu Desi nomor 2. Pak Ustaz, saya mau nanya lagi Pak Ustaz. Nah, Ini kan kalau yang Tobibu Jadidu fi Mustafa kan karena tadi ada itu ya pakai nasob ya karena dia kan ada ya-nya. Tobibunya wa-nya masuk kemana? Watobibu apa watobibi? Watobi. Watobibi. Watobibu. Karena ada fi bukan dari watobibi, Pak Ustaz. Bukan. Jadi dia ma'tufnya kepada kata at-tabibu yang pertama. Oh iya watobibu. Kodimunya juga dari ke situ ya Pak Ustaz ya ma'tufnya ya. Yang mana Ibu? Yang kodimunya jadi kodimu ikut yang ke depan jadi du ya. Ma'tuf. Enggak. Kalau kodimu bukan karena jadidu. Kalau kodimu tuh karena at-tabibu. Wat-tabibul qadimu gitu. Ini lama ya. Nah, Jadi mensifati ya. iya. Kalau yang fi mustasofi bukan. Fil mustausofi karena ada fi. Jadi ujungnya tuh apa akhirnya fi kan Pak Ustaz? Iya, fi, jelas fi. Karena di situ bukan isim maksur. Isim biasa, isim biasa. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Sekarang yang kedua. Step nomor 2 Ibu Desi. Al-qalamu maksuro alal maktabi. Kalau man'utnya marfu, na'nya juga marfu Ibu. Berarti al-maksu. Akmasuru. Na'am. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Maksuru maktabi. Alal maktabi kan? Na'am. Iya. Al-qalamu apa namanya? Pensil bolpen itu pena itu maksuru apa tadi Pak Ustaz ya? Nah, kita terjemahnya gini aja. Pena yang patah itu. Oh, maksud pena yang patah itu ya. Nah. Ya. Yang patah. Jadi karena maksud ke itu ya. Nah. Naat man'ut. Al-qalamul maksuru alal maktab. Ya. Nah. Pena yang patah itu ada di atas meja. Nah, seperti itu ya. Jadi kita terjemahkannya bukan pena itu patah, tetapi pena yang patah itu ada di atas meja gitu. Tapi kalau misalkan pena itu patah, itu nanti jadi mubtada khobar. Itu pun juga nanti kaidahnya bukan ada al maksurnya harusnya maksurun. Maka karena kita sedang membaca na'at, maka al-qalamul maksuru. Jadi pena yang patah itu ya. Nah. Baik, Mbak Nabila nomor 3, silakan. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirah. Nah, translate. Kipas angin baru itu ada di dalam ruangan yang besar. Nah, kipas angin yang baru itu
ada di dalam ruangan yang besar. Di sini ada aplikasi na'at yang sudah i'rabnya berbeda. Al-ghurfatil kabirati. Al-ghurfati dia majrur, al-kabiratu juga majrur. Al-ghurfah dia muannats, al-kabirah juga muannats. Al-ghurfah ada alnya, al-kabirah juga ada alnya. Inilah na'at, inilah na'at. Baik, Pak Anggo silahkan nomor 4. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Nah, Bahasa Arab itu mudah. ini juga ada aplikasi na'at yaitu al-arabiyyah itu sebagai na'at untuk kata al-lughatu. Bahasa Arab itu mudah. Nah, sahlatun ini sebagai khobar. Baik, nomor 5 Bu Desi. Al-walad al-waladu tawilu Nah, allazi kharaja minal fasli. Al-an tolibu minal hindi. Al-waladu anak itu towil tinggi anak besar yang ya. tinggi itu Anak yang tinggi itu yang keluar nah minal fasli dari kelas karena al-an sekarang murid murid ya nah tolibun minal hindi, murid dari Hindia. murid dari India. Hindia. Al-waladu tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana talibun minal hindi. Ya, anak tinggi yang keluar ya, dari kelas di waktu sekarang ini dia adalah seorang siswa dari India. Seperti itu ya. Al-waladu tawilu ini adalah aplikasi na'at man'ut. Kemudian Minal fasli. minal fasli jar majrur, al-ana dzarf zaman, kemudian talibun ini sebetulnya kalau mau dijelaskan ada isim mausul dan silah mausul, cuman kayaknya nggak kejauhan ya. Pokoknya intinya kita masih belajar percakapan aja. Baik. Yang depan saja. Nah, baik, silakan Mbak Nabilah nomor 6. Ana fil madrasati sanawiyah. Sanawiyati. Nah, Saya ada di sekolah ya nggak sih? Nah, Ya, sanawiyah SMA. nah, sanawiyah. Ini juga aplikasi nah. Baik, Pak Anggus nomor 7. Ustaz, yang sanawiyah kalau diterjemahkan kita sanawiyah bukan Ustaz. Kan kalau di kita sanawiyah itu mutawasithah Ustaz. SMA kali. Ya. Itu kayaknya apa Sanawiyah. ya? Menengah mah mutawasithah ya. Enggak. Syaitan itu SMP Ustaz ya. Kalau mutawasithah itu SMP. Sanawiyah mah SD kali Pak. Sanawiyah itu aliyah kalau di kita Bu. Kalau di kita aliyah. Oh, tidak ya SD ya. Iya. Kalau anak gini kalau aja. Kalau anak SMA ya. nama kayak kalau anak gini. Kalau nama itu apa ya istilahnya? Tidak mesti menunjukkan hakikatnya. Kadang kayak di daerah Ana itu MTS Madrasah Sanawiyah itu malah SMP. Tapi Ya. waktu Ana mondok dulu yang namanya SMP itu mutawasito. Sanawiyah Ya. yang aliyahnya, yang SMA. Tapi di pondok yang lain aliyah itu SMA. Terus nanti yang SMP disebut usto seperti itu. Jadi tergantung apa ya? Apa ya? Itu fleksibel gitu. Fleksibel ya. Sanawiyah. Walaupun kalau diambil dari kata-kata tani, itu kan tani asal dari kata tani. Berarti kan dia harusnya SMP. Iya. Sana ya jadi kedua Tapi ya. istilah mutawasito juga pas. Dia di tengah. Yang di tengah itu biasanya SMP gitu. Makanya ya udah kita ya fleksibel aja, nggak bisa terus harus SMP harus SMA enggak. Terserah dia mau pakai apa. baik Ustaz. Nah, malah ada yang kalau ini kan kalau diumumkan MAN ya, MAN atau MA, Madrasah Aliyah Negeri misalkan. Bahkan namanya bukan Tsanawiyah tetapi Madrasah Aliyah. Itu yang SMA.
Seperti itu. Enggak, enggak. Baik, Zahabar silakan. rajul. Nah, Zahabar nomor 7 Pak rajulul Gus. faqir. Nah, Zahabar rajulul faqiru ilal waziri. Telah pergi laki-laki yang fakir itu ke menteri. nah, ya di sini al-faqiru sebagai nak untuk ar-rajul. Nomor 8 Ibu Desi. Ya. Jalasa tolibu jadi jalasa tolibul jadidu khalfa hamidu. Hamidin. Khalfa hamidin. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih di khalfa ya Pak Ustaz. Nah, Dari jorof ya Pak Ustaz. nah, Jalas jalasa itu duduk, telah duduk tolibu murid yang baru itu telah duduk gitu ya Pak Ustaz. nah, Khalfa di belakang Hamid. nah. Di Ya, belakang. Ya. Baik. Silakan nomor 9 Mbak Nabila. Asikinul kabiru hadun jiddan. Pisau besar itu hadun tuh keras ya Tajam. atau tajam sekali. Nah, tajam, sangat tajam sekali. Baik, nomor 10 Bapak Anggus lagi. Man hajal waladul qasiru huwa ibnul mudarrisil jadidi. Siapa laki-laki yang pendek ini? Dia anak guru yang baru. Nah, seperti itu. Kalau yang di layar dia as-saghir. Kalau yang di buku qasir ya. Baik. Kemudian di sini ada imla fil faragh fi ma yali bin na'til ladzi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi al 'indal luzum. Intinya letakkan na'at yang sudah disebutkan di dalam kurung dengan menambahkan al. Nah, ini kan na'at-na'atnya nggak ada alnya nih. Nah, nanti dikasih al di depan. Ada berapa itu? Ada 10, ada 11. Tape, nggak apa-apa. Tetap semangat teman-teman ya. Kita selesaikan. Tape, Bu Desi nomor 1, silakan. Ainal mudarisu al jadidu. Nah, Ya. Ainal mudarrisul jadi itu di mana guru yang baru itu atau guru baru itu di mana? Tape. Nomor 2 Pak Nabila. Itu ya. Mbak Nabila Mbak ada? Ada Bilang lagi. Ustaz. Nah, nomor 2, silakan. At-tajiru fisuqi kabir. At-tajiru. Langsung Ayo. diletakkan naatnya setelah kata atajir. At-tajiru kabiru fisuqi. Pedagang besar itu ada di dalam pasar. Nah, atajirul kabiru fisuqi. Tape, Pak Angkus nomor 3. Ana at-talibul qadimu. Saya pelajar yang lama. Ini kayaknya dia tanpa al aja ya. Ana talibun qadimun. Oh, kalian kali. Nakira semua saat itu ya. Iya, soalnya Kiroh. kata ana itu sebagai mubtada. Nanti tolibun nggak boleh ada alnya. Maka ana tolibun. Tolib apa? Tolibun qadim. Murid lama. Yang Karena dia perintah menambahkan al itu itu aja Mas, di apa namanya? Disesuaikan saja. Nah, kalau nanti memang ada alnya, baru kita kasih al. Tapi kalau nggak ada al, kita ikut-ikutan aja, nggak usah dikasih al. Ya. Baik Ustaz. Karena dia Ana talibun qadimun. Saya pelajar yang baru. ya. Kodim apa Pak Kodim? Lama. Saya pelajar yang lama. Saya santri lama gitu. Saya Bu Desi nomor 5, nomor 4. Ya. Jalasa tolibun. Jalasa tolibul jadidu khalfa Muhammadin. Jalasa murid yang baru itu duduk di belakang
Muhammad. Khalfa di belakang. Di belakang Muhammad. Nah, Muhammad. Muhammadin. Ya. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Siswa baru itu duduk di belakang Muhammad. Baik, nomor 5, Mbak Nabila. Man waladut tawilu alladhi kharajal ana minal fasli. Siapakah anak laki-laki yang sekarang keluar dari kelas? Siapa Waladu anak laki-laki tinggi yang telah keluar dari kelas sekarang, ya. Di situ tingginya manil waladut tawilu, ya, karena ada al di al walad maka at-tawilu ada al. Baik. Pak Anggus nomor 6. Ammaru waladun qasirun. Amar anak laki-laki yang pendek. Nah, Amarun waladun qasir. Bu Desi silahkan nomor 7. Fisoli. Fisol ya. Faisal. Faiz nama ya. Faisalu Tobibu Sahairun. Syahirun. Firun. Faisal adalah dokter. Syahirun tapi mahir ya, terkenal. Terkenal. Ya. Faisal adalah Faisalun. Nah, tabibun syahirun. Faisalun Tobibun Syahirun. Faisal adalah seorang dokter yang Mbak Nabila nomor 8. Liman hadza sariru maksur. Punya siapa ranjang yang rusak ini? Nah, di situ asarir ada alnya, maka naat juga ada alnya. Liman hadza sarirul maksur. Sarirul. Silakan Pak Engkus nomor 9. Haja qalamun maksurun. Ini adalah pena yang patah. Nah, ya. Jadi kolamun nakirah, dia dengan tanwin, maka maksurun juga dengan tanwin. Dan yang dibaca sama Nabilah di nomor 8, as-sariru ada alnya, maka maksurun juga dikasih al dan tidak bertanwin. Maka as-sarirul maksuru, kalau yang kolam, kolamun maksurun. Baik. Nomor 10 terakhir Bu Desi. Aina sakinu. Aina Aina sikinu. Ainal sakinu. Sikin. Aina sikinu. Aina sikinu ya, Pak Ustaz. Aina sikinu hadid. Aina sikinu hadun. Karena dikata asikin ada al, maka al-hadu. Hadun. Al-hadu. Al-hadu. Ya. Al-hadu ya. Nah, Di mana ini ya kita apa Pak Ustaz? Sikinu tadi. siki, pisau. Oh, pisau ya. Di mana pisau apa? Yang Hadun. tajam itu. Di mana pisau yang tajam itu hadun. Ya. Aina sikinul had. Nah, nomor 11 masih ada ternyata. Tapi Mbak Nabila nomor 11. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Nah, Milik siapa mobil yang indah ini atau ya yang bagus? yang bagus ini. Baik. Sampai sini selesai pembahasan aplikasi Naat dengan macam-macam latihannya. Kemudian di yang terakhir ini terakhir ya teman-teman ya. Ya, terakhir. Iqra at-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Indonesia. Ini itu pelajaran tentang apa ya? Tolib. Oh, tentang isim mausul ya. Tentang isim mausul. Al-ladzi isim mausulnya. Ya. Yang mana nanti isim mausul ini akan menyesuaikan terhadap jenis isim yang disambungnya. Jadi kalau kata at-talibu mudzakkar, maka pakai kata alladzi. Atau gini teman-teman, kayaknya gini. Jadi alladzi ini adalah na'at untuk at-talib.
Jadi naatnya berupa kata alladzi. Seperti itu Hmm, atau agak-agak ragu. Mungkin itu ya permasalahannya. Jadi ada ya Pak Ustadz. naat-naat yang ada itu menggunakan isim mausul. Ya, At-talibul ladzi, al-kitabul ladzi, al-jamil alladzi, al-kabir alladzi. Benar-benar. Talibul nah, ladzi. iya betul Pak Ustadz. Yang figur Fatih Khalidi Gurfati. Liman hadzal qalamul jamil alladzi. Kalau kalau fokus ke masalah isim mausul, dia insya Allah jelas ya, isim mausul akan menyesuaikan bisa alladzi dan allati, tergantung yang disambung. Tapi apakah alladzi ini bisa menjadi naat? Kayaknya sih iya. Jadi naat itu berupa kata alladzi. Ya yang pakai yang gitu Pak Ustadz ya. Tolib itu adalah murid itu yang korojan keluar dari ruangan, ya kan? Jadi sebentar, Pak. Dari kelas. Oh iya naat. Afan, Ana baru buka di Google ya. Jadi alladzi Nah, ya, isim mausul mabni ala sukun fi mahalli apa sebagai naat. di Ya, jadi mahali. alladzi di sini sebagai naat. Ya, sebagai naat. Jadi kalau kita mau mengatakan i'rab alladzi, di sini masing-masing semua adalah naat untuk kata sebelumnya. Ya. Mm-mm. Ala sukun fi mahali ya Pak Ustadz. Nah, mabni ala sukun. Mabni ala sukun fi mahali gitu. Nah, fi mahalli. Bisa fi mahalli raf'in, Fi bisa mahali, fi mahalli macam-macam. Ya. Kalau yang di sini fi mahalli raf'in. fi mahali rafin. Karena dari atau labu ya Pak Ustadz rafinnya ya. Ngikutin Nah, at-talibu. atau libu. Jadi kita fi mahali ya, fi mahali rafin. Sebentar, Ana kok agak ragu. Isim mabni yu'rab bi khasbi mawqihi min al-kalam ay al-jumlah fiha. Faqad ya'ti fi mahalli raf'in wa nasbin wa jarrin. Naam, iya. Jadi i'rabnya adalah fi mahalli raf'in fil ati imthalatan khawlaka fi i'rab alladhi fi mahalli raf'in wa nasbin wa jarrin. Fa alladhi. Naam, ya. Jadi intinya naat dan yang namanya naat adalah i'rabnya menyesuaikan man'utnya. Kalau at-talibu marfu maka alladhi fi mahalli raf'in. Kalau Ya, ya. al-kitabu marfu maka alladhi juga fi mahalli raf'in. Dan ini kita lihat semuanya fi mahalli raf'in semua. Sampai nomor 5 alladhi semuanya fi mahalli raf'in. Menduduki i'rab rafa secara mahallan, secara kedudukan, tapi lafaknya dia mabni karena alladzi itu isim-isim mabni, ya, Ya, isim-isim. Jadi semua alladzi yang ada di sini adalah sebagai naat. ya. Apa naat tadi? Jadi ini permasalahannya bukan masalah membahas isim mausul, tetapi adalah naat Dari tolab. itu bisa berupa isim mausul gitu. Jadi intinya naat bisa berupa isim mausul dan alladzi semua ini yang di garis bawah itu adalah naat untuk kata-kata sebelumnya yang merupakan manhut. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Kemudian al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'il lil waziri. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Jadi alladzi yang merupakan na'at untuk kata-kata sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir ditutup dengan apa itu? Baitun menjadi baitun jadidun tuh baitun man'ut, jadidun sebagai na'at. Tapi itu ya teman-teman insya Allah ya pelajaran di daras tamin sama tasya yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat dan bisa menjadi wasilah bagi kita untuk lebih mendalam Islam lebih dalam, melahirkan wawasan yang baik serta buah-buah kebaikan lainnya daripada mempelajari bahasa. Baik, karena sudah jam 10 ya teman-teman ya, kita akhiri saja
ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jazakallahu khair Pak Ustadz. Jazakumullah. Jazakumullah khair. Jazakillah khair.